Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin sedikit ilmu, semakin sempit hidup. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Oke ya, langsung saja kalau teman-teman mau ada pertanyaan yang disampaikan, tidak apa-apa seputar dakwah atau berbagi tips. Mungkin pernah ajak siapa terus tidaklah mengalami kendala atau apa. Mungkin kita bisa sharing di sini. Mungkin saya tak turun aja. Mungkin ada yang mau sharing di sini. Kalau yang Ahmad nanti cukup angkat tangan saja ya. Kalau yang Ivan ada yang mau disampaikan mungkin, tidak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Yuk, ada yang mau bertanya atau mungkin sharing, Mas? Mau bertanya? Sudah pernah untuk mengajak teman-temannya atau siapa itu ke Teras Dakwah gitu atau kemana? Gimana? Oh, mengajak saudara. Apa Mas yang dirasakan atau apa yang terjadi ketika Mas ngajak saudara itu? Pinjam mic-nya ya. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Oke, silakan. Mas siapa namanya? Saya namanya Husen. Mas Husen, oke. DM ya ke saudaranya ya. Terus responnya gimana? Ya, ada yang respon berangkat, ada yang belum bisa. Oke. Pernah ditemui mungkin secara khusus untuk paling enggak apa gitu, seperti kata Gusul tadi? Oh belum. Janjian aja gitu. Oke. Mungkin kan sedang sibuk gitu, orangnya lagi sibuk. Tapi kan kita nggak tahu keperluannya dia lagi mendesak atau enggak. Kita cuman ngajak aja. Oke. Gitu. Tapi akan ada rencana untuk menemui saudaranya ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Makasih Mas. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Enggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Mas? Oke, siap. Silahkan Mas. Silahkan perkenalkan sekalian namanya. Perkenalkan, nama saya Davin. Mas Babin ya? Davin. Babin kan kayak aparat. Saya udah beberapa kali sih ngajak teman-teman ke Teras Dakwah. Dulu banget sempat bareng sama teman-teman waktu SMP ke sini. Oh, SMP sudah sampai Teras Dakwah ya? Masya Allah. Tahun berapa? 2018. Oh ya, saya juga masih SMP di tahun itu. Oke. Nah, mungkin. Ya, tahun 2018 itu rame banget, rombongannya bisa sampai 30 orang lah. Nah, tapi semakin kesini teman-teman udah pada sibuk masing-masing. Ya mungkin karena ada kesibukan atau lainnya. Kalau diajak ya masih jarang-jarang gitu. Ini saya juga datang ke Teras Dakwah ini belum lama sih. Kemarin sempat libur agak lama, terus terakhir kesini itu 2021, terus yang waktu angkringan show kemarin itu. Oh ya, bulan lalu ya. Ya itu terakhir. Ya kalau bentuk persuasif saya mengajaknya itu lewat tak storyin. Oh, di story. Story di Instagram. Nanti kalau mau ada yang ikut ya ayo gitu. Tapi sudah pernah untuk bertemu secara khusus dalam rangka? Sudah ada beberapa teman yang tak temui langsung gitu. Ayo mbok, kapan-kapan Teras Dakwah. Ada yang bilang, wah aku ini. Aku ya wis lah. Oke. Ya nggak memaksa gitu. Ya. Itu aja Mas Davin. Oke, matur nuwun Mas Davin. Yang dari apa tadi mau tanya atau mau merespon? Belum ada? Oke, kita lanjutkan nanti ya. Itu ada 2 orang tadi yang sudah berbagi pengalamannya ya, mengajak lewat DM, terus mau ditemui masih susah. Terus Mas Davin sudah ngajak-ajak temannya untuk kesini tapi belum ada mau gitu. Biasa ya Gus ya, kalau di dunia dakwah gitu-gitu tuh hal yang wajar sekali terjadi ya. Ya, yang penting kan Mas. Jadi yang penting saya juga punya medsos, saya juga punya itulah zaman sekarang gitu. Cuman kembali tadi
kita medsos atau media-media ini dalam, kalau bila kita konteksnya untuk alat untuk menunjang dalam dakwah ya, itu kan ibarat pohon itu ranting-ranting saja sebenarnya. Tapi akar sendiri dalam dakwah itu tadi, dakwahnya Rasulullah gimana kan gitu. Bukan berarti di zaman Rasulullah dulu belum ada medsos, enggak. Tapi Rasulullah selalu ada waktu, meluangkan waktu. Nah, tidak nunggu diundang, datang kan gitu. Yang bisa dijangkau saja kan gitu. Jadi bahkan ada asas dakwah itu gerak, bukan tulisan, bukan bicara. Walaupun kadang tulisan, bicara itu juga diperlukan ya, Pak. Ya. Nah, cuman jangan kita kembali tadi konsennya ke situ, meninggalkan yang akar, meninggalkan yang gerak, silaturahmi. Karena dengan subah ini sudah ada keberkahan tersendiri. Jangan meluangkan waktu keluar rumah ke satu rumah, dua rumah, atau satu kerongan, itu sudah membawa nur sendiri. Silaturahmi karena Allah, janji Allah akan aku kirim 70.000 malaikat menaungi kita. Itu jelas kan gitu. Karena Allah, bayangkan kita datang kepada orang dengan niat karena Allah, dakwah 70.000 malaikat 70, aku lali ya kayaknya, kurang lebih bilangannya banyak ya. Malaikat lah jelas, yang pasti nggak cuma 1-2 gitu, banyak menyertai kita. Kui bayangke baik. Itu kan kalau kita sering kumpul dengan satu perkara, kita akan tertular dengan perkara itu kan gitu. Kita berkumpul dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan terkena wanginya kan gitu. Kita berkumpul dengan penjual iwak asin gitu, kita pun akan tertular asinnya atau amisnya ya. Gitu. Nah, itu kita membawa nur malaikat kepada orang. Itu nek mikir saya gitu. Nah, itu suasana malaikat ada di tempat itu. Itu akan memudahkan menulari kita, bahkan yang didatangi itu tadi. Nah, bahkan mungkin keberkahan kedatangan itu nanti yang akan memudahkan jenengan ketika sudah berkali-kali ngomong sekatah dua patah akan berkesan dalam hatinya. Kan gitu. Masya Allah, kadang gitu. Saya banyak sekali kalau ngomongin, kalau saya itu pengalaman dalam dakwah bukan berarti untuk apa-apa. Bukan untuk kilo, aku tekan kene kilo, prestasiku enggak ada. Saya tidak, jangan sampai berpikir seperti itu. Itu mutlak kerja Allah. Kita hanya koyo acting saja gitu kan. Jenengan teman-teman nanti kalau sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman iman, maka yang akan merasakan jenengan sendiri. Iman jenengan akan semakin bertambah dan kuat. Masya Allah kan gitu. Saya datang, orang niat orang nanti pernah saya ini cerita saja. Waktu itu kejadiannya di sekitaran Masjid Gede Kauman gitu. Saya melihat ada orang nongkrong laki-laki, itu kan saya di Serambi gitu. Jadi saya nongkrong, wah dia sendiri sepertinya. Sudahlah saya ajak ngopi gitu. Saya berkenalan dengan dia. Kalau nggak salah dia dari luar pulau gitu, dia sedang galau di situ, anak muda, terus Mas ngopi-ngopi gitu. Akhirnya kami beli kopi cup gitu, terus saya ajak ke Serambi Masjid gitu, ngopi-ngopi. Saya tidak bicara agama, ngobrol saja, rumahnya mana dan sebagainya. Setelah perjalanan kita ngobrol, ternyata dia bilang, Mas saya boleh di sini loh. Lah emangnya kenapa? Ternyata mohon maaf dia belum Islam ketika itu. Ya. Mohon maaf Mas, tapi ya nggak apa-apa, nongkrong di Serambi saja. Atas izin Allah tidak memakan waktu banyak tongkrongan di situ. Bahasanya tidak berjam-jam bahkan gitu. Maka atas izin Allah dia memutuskan untuk memeluk Islam ketika itu juga. Masya Allah. Saat itu juga Mas. Saat itu juga. Nah, saya di situ saya mencatatkan. Langsung saya muhasabah. Saya rano sekilo popo gitu loh. Cuman ini cara Allah ngasih rezeki saya saja mungkin. Nyawa tak kayak rezeki kan gitu. Hakikatnya kan kayak gitu saja. Cuman asbab apa? Ada kerisauan gitu. Bisa nggak kita risau gitu? Semua orang bisa. Wong risau mangan we kabeh iso, aduh piye iki beras entek iki. Mangan kan beras risau itu. Nanti Allah datangkan beras. Duh piye iki? Nek risonya itu bener-bener risau pasti akan terkonfirm langit itu pasti. Saya punya keyakinan itu. Risau ki piye yo? Akan gitu. Jadi risau itu akan mendatangkan banyak hal gitu. Salah satu contoh dengan misalkan nih, delok dapur gitu, waduh iki berasnya mentek iki piye ki anak bojo. Nah, risau ini akan nanti akan menghasilkan gerak. Setelah risau apa? Dia akan bergerak mencari beras itu tadi kan gitu. Iya, betul. Wah, piye carane dan sebagainya. Tapi kalau enggak ada risau, enggak akan bergerak kita umat Islam. Nah, ngapunten mohon maaf. Kenapa? Mungkin kita banyak, bahkan Indonesia walaupun bukan negara Islam tapi mayoritas Muslim. Nah, itulah mungkin saya juga masih kurang, kerisauan kita belum ada di setiap kepala umat Islam. Jumlah umat Islam itu sekarang lebih
besar loh, lebih banyak daripada jumlahnya sahabat terdahulu kan gitu. Ya. Sahabat itu cuma 124.000 ketika masanya Rasulullah. Jadi pengertian sahabat itu orang yang di zaman Rasulullah yang subah, yang bertemu itu namanya sahabat. Walaupun sejaman, walaupun dia Islam tapi tidak bertemu itu namanya tabiin. Kan gitu, di luar sana orang sempat ketemu. Nah itu sahabat itu kurang lebih ulama menyampaikan 124.000. Sekarang berapa juta Islam di sini? Apakah kita sudah bisa menjadi asbab hidayah minimal untuk negeri kita sendiri saja gitu? Apakah naudzubillah, apakah kita muhasabah saja di sini ya malam ini? Apakah justru sebaliknya gara-gara perkataan kita, gara-gara postingan kita mungkin melukai hati saudara kita yang belum siap akan postingan itu mungkin. Nah, jadi yang penting gerak. Saya tidak di sini tidak ada larangan memposting. Posting monggo, gitu kan. Tapi itu ranting satu. Yang kedua, kalau harus posting pun kabar gembira. Saya pribadi ini minta tolong kepada teman-teman semua. Kalau misalnya pun harus posting, tolong kabar gembira. Kabar-kabar yang menyenangkan. Ibaratnya teman jenengan lagi dioyak-oyak ojol buka HP urus postingan jenengan juk seger gitu loh. Bahasanya targetnya paling kurang gitu. Bahasa lagi dioyak ojol sejeduet Rokok. Ancaman riba. Misalkan gitu. Ini benar, hukumnya benar, tapi waktu dan tempatnya mungkin yang salah. Ya, teman-teman. Jadi ini saya mohon, postinglah yang kabar gembira, yang menyenangkan. Jadi bukan saya tidak minta di follow. Teman-teman kalau lihat Instagram saya isinya ngaco semua gitu. Isinya ngaco semua saja gitu. Saya tidak bicara hukum di medsos saya, tapi saya ngacu semua agar apa? Yang sudah DM saya, yang sudah ngomentari saya misuh, nah itu sudah bisa saya datangi, ya kan gitu saja. Ah, misuh postingan saya, misalkan gitu, wah, aku koplak ya mas dan sebagainya. Iso iki. Bisa misalkan gitu. Ya semua punya cara itu tadi, punya potensi masing-masing jenengan. Cuman kalau harus tolong kabar gembira. Bukan berarti kabar yang buruk itu tidak boleh disampaikan, tidak. Rasulullah SAW menyeleksi sahabatnya ketika itu. Kowe melu aku, melebu kamar. Bahkan ditutup satu orang untuk menjaga, jangan sampai ada yang menguping. Di situ Rasulullah berfatwa perkara yang keras kepada sahabat yang dinilai imannya sudah siap di mata Rasulullah. Nah, ini nggo kowe. Aja nggo liyane sih. Untuk kita sedisiplin mungkin, untuk umat selonggar mungkin, gitu kan. Jangan sampai mbak jure rasohe misalkan kan ke mati keuangannya wah wudune ra tekan sikut iku Pak. Jangan seperti itu cara pandangnya dirubah. Masya Allah dhewe salat raketang ah wudune urung bener. Ya, kan gitu. Nah kita sedisiplin mungkin gitu kan. Wah ngono sithik opo bahkan urung ngerti jeluntrungane wis menghukumi. Nah kan gitu. Ini jadi juri itu tadi ya. Nah, itu karena nggak ada risau akhirnya outputnya apa menjadi Islam di lapangan itu menjadi juri dia. Orang risau kepada perkara yang belum benar tapi malah juri. Dia nar. Misalkan tidak sokeh dia misalkan ajarannya orang cetha dalile ra. Dibalik Masya Allah dhewe wis gelem nongkrong bahkan nek perlu nongkrong masjid wis rapopo dhewe rung salat terus wis linggo ning teras masjid misalkan gitu. Sampai segitu kita mensyukurinya itu ya Allah gitu. Karena janji Allah nanti akan Allah tambah nikmatnya. Jadi apa cara pandangnya mahabbah kasih sayang gitu. Nehi mahabbah nehi dakwah. Nah kalau bahasa ada ulama-ulama di bangsa tidak ada kasih sayang tidak ada dakwah. Nah, jadi dakwah ini medannya adalah hati-hati manusia, maka cara mengusahakannya pun harus hati-hati. Ibarat ambil ikan jangan sampai kolamnya keruh gitu. Nah jadi itulah seninya dakwah. Jadi teman-teman kalau jenengan sekarang bodone ngene wae, wah aku ra iso piye kudu piye misalkan potensiku apa? Sudahlah, sekarang gampang ini. Jenengan piye carane saiki kita semua mengusahakan kita menjadi orang baik, selalu berbuat baik di garis bawah tapi niatnya dakwah. Saya ngono kuwi. Bayangkan kalau umat Islam semua seperti itu tadi yang kita bahas kemarin, seperti taman bunga saja dilihat wah rasa perlu dikongkon mlebu. Nah, perlu bayar tiket kan. Sudah mau ya? Ah nek saiki promosi paling omahe bocor kan lebih males misalkan gitu. Ini mungkin ya mahabbah untuk kita saja muhasabah gitu ya. Jadi wis godhonane ngene saiki piye carane nek ana istilah aja leren dadi wong apik dan sebagainya. Berbuat baik semaksimalin jenengan. Nah, maksimal ini terserah potensi kita masing-masing. Tur diniatke dakwah mulai sekarang. Itu insya Allah itu kalau ada dakwah itu ibarat dakwah itu risau itu adalah kunci membuka gitu loh. Nek orang nur kita kebaikan itu hanya untuk ya mengnuri kita sholat zikir itu menjadi nur untuk diri kita. Tetapi ketika itu nur itu bisa transfer ke teman kita yang belum sholat ketika kita ada risau wah bicarane sholat itu akhirnya memberkahi gitu. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi
harus sadar kita Islam, umatnya Rasulullah. Kita harus sadar semua, mau nggak mau, siap nggak siap, merasa layak tidak layak, kita punya tanggung jawab berdakwah. Yang kedua, kerja dakwah ini mudah, jangan dipersulit dan jangan tampakkan sulit di depan umat. Jangan tampakkan sulit ya. Dakwah ini mudah, jangan dipersulit, jangan tampakkan sulit di depan umat. Ini kerja mudah. Terus aku iso, bicarane uang ketika kita sampaikan kayak gini, terus kita ajak bergerak. Nah, testimoni orang itu bilang kayak gini, anak mingono aku iso, berarti dakwahnya jenengan bener. Tapi nek uang mana, wah nek iki repot angel iki. Berarti beda. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa buat, orang kaya bisa dakwah, orang miskin bisa dakwah, orang tua, anak kecil semua bisa dakwah dengan potensi dan kadar masing-masing. Kan gitu. Dakwah ini adalah tanggung jawab seluruh umat Islam. Ibarat makanan, ada orang makan 3 piring kenyang, 2 piring kenyang, 1 piring kenyang, macam-macam. Tetapi tidak ada alasan untuk orang tidak makan. Nah sama, dakwah ini sing kayak iso ngene rasa kemerungsung ketika koncone iso ngene. Enggak usah lihat hasil, sudah lihat. Nah, nanti dan kalau kita bahas terlalu panjang gitu ya, Mbak. Ya. Jadi kita yang pertama agar kita sadar dan merasa rugi, jenengan teman-teman mungkin di selain kesempatan bisa kita bahas lagi atau mencari sendiri di ulama-ulama, ustadz-ustadz apa keutamaan dakwah. Apa keutamaan dakwah kalau saya buat itu? Ini perlu tahu semua. Saya bagi satu saja. Ini yang sifatnya belum bergerak, risau saja. Risau, wah kayak piye ya koncoku sing biyen nakal piye carane iso saleh, maka kata Rasulnya lewat risan Rasulnya itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Itu baru risau. Baru risau. Baru risau ya. Fikir sesaat kurang lebih hadisnya, fikir sesaat di jalan Allah lebih baik daripada ibadah kurang lebih ibadah sunat 70 tahun. Wah, umur dhewe ra nganti 70 tahun. Ini risau saja. Riwayatnya apa? Ketika itu sahabat lagi ndomblong neng ngarep omah merisaukan tetangganya. Maka Rasulullah melihat malaikat mengambil risaunya itu diberikan kepada Allah dengan nilai sebesar itu. Itu baru risaunya. Baru pikirnya ada. Maka teman-teman, kalau semua hidup kita maksudkan untuk dakwah, satu pasti hidayah akan kekal di hati kita. Kita akan terjaga dalam kebaikan. Karena apa? Logikanya gimana? Logikanya bendino kita tuh mikir apik, orang minggu dhewe sekitar kita. Otomatis kebaikan itu akan kekal pada diri kita. Nek ora pikiran kono ku pikiran yang liyane ku. Pikiran yang liyane set-set nah mulai tek-tek tangane nriti, belele darah, wis tekane ngendi-ngendi kan gitu. Nah, maka satu untuk kita agar kita kekal hidayahnya, kebaikan kekal dalam diri kita kan gitu. Terus nanti kalau kita maksudkan hidup kita untuk perkara ini, otomatis teman-teman waktu kita walaupun zuhirin yang kampus, zuhirin yang pasar sekalipun, zuhirin yang tongkrongan-tongkrongan dengan niat itu, harta yang kita punya kita tadi belanjakan di jalan untuk apapun itu agar orang bisa terkesan dan sebagainya, maka nanti ditanya sama Allah ketika di akhirat. Mungkin teman-teman sering mendengar perkara ini, tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum menjawab 4 pertanyaan dari Robnya. Ini pernah dengar ya? Jadi tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum menjawab 4 pertanyaan dari Robnya. Untuk apa umurmu, untuk apa masa mudamu, untuk apa hartamu, dan untuk apa ilmumu. Nah, kalau teman-teman memaksudkan dakwah untuk menjadi maksud hidupnya jenengan, jawabnya kata ulama namanya Mona Kursid, dia ahli fatwa. Kata beliau 4 pertanyaan itu hanya dijawab dengan 1 jawaban katanya. Untuk apa umurmu, masa mudamu, hartamu, untuk apa ilmumu? Kata dia cuma jawab semua, aku habiskan di jalanmu ya Allah. Gitu selesai gitu ya. Karena seumur hidup kita. Jadi dakwah ini tidak momentum seminggu sekali, 2 minggu sekali. Setiap hari kita harus ada pikir, terus bergerak semampunya. Nah, kata ulama sekurang-kurangnya 10% dalam kehidupan kita bagi untuk agama. Nah, ada Rasulullah bersabda kepada sahabat, kalau engkau berkurang 10% saja untuk agama ini dalam arti untuk agama ya, nek sholat dan sebagainya bukan termasuk itu karena itu sudah kewajiban kita. Wajib ya itu. Sebagai hamba dan Tuhannya. Tapi kata Rasulullah, kalau kalian berkurang 10% saja untuk agama maka kalian akan binasa. Maka sahabat kudu 100%. Nah, tapi kata Rasulullah, tapi umatku akhir zaman barang siapa yang meluangkan untuk agama 10% saja, maka dia akan selamat. Selamat untuk kita, menjaga hidayah dan sebagainya tadi. Maka misalkan 24 jam, hitung-hitungannya bodon, apa bahasanya hitung-hitungan gembel saya lah bahasanya ini apa misalkan 24 jam 10% ya. oh lo 2 jam setengah ya dibonusi 3 jam lah 3 jam lian 21 jam tinggal sekolah, kerja, keluarga, sholat dan sebagainya ibadah, 3 jam untuk umat keluar rumah.
Nah, wis golek tongkrongan, entah itu di kampung atau di luar kampung. Dikit-dikit Dikhususkan parani. untuk itu. Dikhususkan untuk itu. Waktu kita untuk itu. Baik itu prakteknya itu macam-macam lah. Dulu saya memulai saya memulai di kampung saya itu meng nawafi kampung ya bingung nggak ben aku neng kene nakal ya masa ya arep dakwah hanya berarti saya itu meng berhari-hari berminggu-minggu meng tak tawafi we kampung ya Allah saya nggak bisa menyampaikan tapi wis seluruh setengah jam wis bali Cukup berarti. Sampai mulainya seperti itu. seperti itu sudah jangankan seperti itu Mas Mbak dulu saya itu satu langkah saya itu orang kuat itu ya Allah karena sudah mendengar tanggung jawab ini wis aku neng masjid sholat ya Allah saya niat dakwah sekarang metu masjid kan gitu metu masjid tek nih ya udah wis gitu. tapi gini rumusnya yang sudah bisa dibuat istiqomahkan jangan dikurangi dan jangan ditinggalkan satu langkah itu jangan ditinggalkan nanti dan disyukuri pasti nanti akan Allah beri wis satu terus minggu keloro minggu telu siji loro balik meneh loro tapi sudah bertambah dua ya Allah sudah dua langkah sekarang akhirnya iso tawaf sak kampung suwe-suwe wong kampung bingung ben bengi kok jam jadi maghrib kisak saya biasanya maghrib bisa Mas mbok rene to ngopi Kowe ngopo ya ngopo akhirnya mereka alhamdulillah saiki dari satu langkah aku saiki wis iso nongkrong karo wong kampungku dhewe lho piye Mas kabare kadang soalnya gini Mas dengan kampung sendiri itu menurut saya itu tidak bicara sulit dan tidaknya ya itu luweh wah challenging ya. Kampung dhewe soalnya saya nang jaba niku ya ora kenal ngomong sawah di rumah ke. Coba aku nang kampung ngomong ngene, meng walah kok ora ngeling kowe biyen judi misalkan gitu. Ya kan sulit gitu. Maka saya harus bergerak tanpa bicara nang kampung saya ini. Ini tertibnya dakwah di makomi di rumah kita. Kan gitu. Kalau di luar kita bisa sampaikan orang yang enggak kenal mungkin saja kita tidak akan ketemu lagi selama-lamanya sampaikan ke dia perkara yang ketika di safar, ketika nang dhuwur kapal, nang dhuwur. Tapi ketika neng kampung kadang kita harus kudu tutup mulut, akhlak yang baik usul. Memulai dari satu langkah kadang-kadang gak sesuai jo. Nah, nanti dia gelar. Nah, misalkan saya pas lagi keluar kota apa nih, terus udah bingung. Kok dengarin bocah raliwat kan? Sudah mulai kangenan gitu lah. Targetnya apa? Gue curhat, orang yang curhat pinjol, orang yang curhat anak ini setelah curhat saja sudah dakwah itu. Kita menerima curhatan itu wis dakwah itu wis asal diregistrasikan ya nanti sudah curhatan sing kepiro itu wis kita ibaratnya aduh itu wis bak sampahnya dia lah gitu apa-apa begini masuk nasihat wis kalo-kalo lah ngopi nang masjid ben rada nyes kan langsung oh iya kan gitu baru kan gitu ojo bermulai dari satu langkah dulu kayak gitu saya wis bingung ya Allah satu langkah dua langkah akhirnya sampai ya walaupun saya juga masih belajar juga sampai mati pun kita mungkin tidak akan sempurna gitu tapi bukan itu yang Allah ini Allah bedanya Allah sama orang gitu kan orang kan menuntut kesempurnaan jenengan pergi ke kampus pun seperti itu niat ya Allah aku main di kampus niat dakwah sopo tulis nek perlu dosen atau konco misalkan Yayu atau Wakiti ya, misalkan gitu kan tulis setelah ditulis maka kita belajar taat apa yang sudah diputuskan aku kudu ketemu Wakiti golek ning lobi ning anu di kabare ya kantin sik yo kopi saset kapal api 3.000 terlalu murah untuk merebus hidayahmu kan gitu Rasulullah gonimah perang dibandingin kapal api sasetan meneh bonus penyakit ora ning kapal api mohon maaf berarti apa minuman kemasan maksudnya gitu nah seperti itu jadi ya gitu akhirnya gini Mas kalau kita nanti kita jadi ngefekin yang didi pikiran kita pun pena semeleh gitu kan saya dia minggu contoh ini bukan berarti saya sing elok cuman keberkahan dakwahnya yang saya bagikan di sini yang ngefek di saya pribadi ada teman dari Jakarta aku pengen ketemu kowe neng coffee shop tapi le milih aku nek le milih kowe jarine nek milih aku ora masuk lah gitu dari segi high class dan sebagainya yo aku teko tok tuku kopi biasa regane 120.000 congore opo gitu wis ngono ora bayari meneh deh ora ngajar wis ngejak ora bayari ora tanggung jawab nih coba nek aku mikirin menungso biasa hatiku kesel kan gitu tapi hatine walah nek menggo nuku hidayahmu 120.000 murah bro kan gitu akhirnya gitu ya Allah ini terkurang ini perlu 2 juta pura-pura ora ono onone 120.000 susu 2.000 nggo parkir bali-bali Bu sabar yo sesuk siam dhisik sesuk diinget sesuk nget jangane ora apa-apa alhamdulillah istrinya terlibat dalam dakwah enggak apa-apa Mas yang penting nanti kita paling enggak kalau ketemu sahabiah aku nyambung nek ngomongan gitu
Pikirkan istri kita nanti kalau ketemu sahabiah istri sahabat ini ngomong nyambung gitu loh. Atau anak-anak kita nek ketemu anak-anak sahabat nek ngomong nyambung. Oh kembian kaya bapakku to, kaya aku to. Bapakmu sok ngene to, nyambung. Bojone adewe ketemu bojo-bojone sahabat nyambung. Oh kembian yo ngene iki to ngrasake ngene. Kadang sempit ngene iki kadang ngene nyambung. Ojo ngobrol dhewe, maaf ya, nanti dulu kamu di situ ora penak ngobrol, ora mlebu circle tapi sahabatan gitu. Wis nang surga wis alhamdulillah sih, tapi kan nek ora nongkrong ora asik juga kan. Umar Abu Bakar, wah kowe mben nganu to, Mbah, kaya aku to ora ketang wagu kan ngono kuwi. Ora ketangan, ora apa-apa kan gitu. Sahabiah ya ngono kuwi. Nah, maka inilah teman-teman. Kayak gitu. Usaha sendiri bagaimana di rumah agar satu frekuensi sehingga hubungan kita ini bukanlah hubungan antar suami istri, tapi hubungan kita ini adalah antara dai dan daiyah. Masya Allah. Laki-laki berdakwah bagus, sapa neh wedoke melu, ibarat sayap itu dua. Ulama sampaikan, nek laki-laki ini dakwah, istrinya mendukung, hidayah bercurah. Kan gitu. Nabi Nuh istrinya enggak dukung. 100 tahun melu ming 83. Walaupun itu tadi ya kita enggak lihat hasil. Ya. Tapi Rasulullah istrinya semua mendukung hidayah seluruh alam. Masya Allah. Karena fikirnya wanita ini, wah masya Allah kalau wanita sudah ada fikir dakwah, wanita itu dalam sehari survei membuktikan, wanita itu nek ngomong iso 5.000 kata. Survei ya, wanita ora oleh ngeyel. Saya sudah pernah menanyakan itu. Tekoni angut dawe saka transit. 5.000 kata, bayangkan 5.000 kata. Rasah kabeh wah 4.000 3.000 pembicaraannya kepada Allah dan Rasulnya kepada anaknya, kepada sahabatnya. Kenapa wanita wasopi apa meneh COD wis mendakwakan itu akhirnya sekarang viral cepat gara-gara wanita. Karena nek wis wanita itu apa-apa cepat menyebar gitu kan gitu. Jadi wanita harus tahu potensinya. Potensi kuwi ternyata 5.000 kata per hari. Selain gue zikir, selain gue dakwah, maka dia akan, makanya kalau wanita, bahkan dikatakan dalam riwayat walau alam bisawab ya, sepeninggalan Rasulullah tidak ada wanita yang murtad. Nah, kan gitu. Ada beberapa yang menjadi munafik, ada yang ketika itu Abu Bakar langsung mengeluarkan jemaah rombongan ke lagi akhirnya terkondisikan lagi. Tapi walau alam nanti bisa dikonfirmasi lagi, kalau saya pernah mendengar tidak ada wanita ya. Karena kalau sudah hidayah masuk dalam hati wanita, diusahakan menghujam, wah wis serem ya. Mau lanang we kalah bro. Kalah. Kan gitu. Wanita itu ibarat jangkar sebuah kapal. Cilik bro, tapi res nyemplung kapalnya ra iso obah. Kan Gini tak wer. Kekuatan wanita. Jadi saya sekarang daiyah harus gitu. Aku sing lanang aku ki dai. Harus sadar seperti itu. Ora sing mosok sing enggak. Itu sudah Allah SK-nya sudah Allah turunkan gitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minun. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ukhrijat linas seluruh manusia, bukan kancamu tok, tanggomu tok, keluargamu. Seluruh manusia. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan kalian beriman. Ini SK-nya dari Allah. SK yang kedua kata ulama, nek misalkan Al-Quran mengono satu surat ini katanya sudah cukup untuk menjelaskan kita maksud Allah hantar kita ke dunia, yaitu apa? Wal asr innal insana lafi usrin ila, kan gitu. Demi waktu manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan watawassaw bil haq, nasihat dalam kebaikan dan sabar. Kata ulama, penghubung antara tugas ini adalah huruf wa yang artinya dan, bukan au. Kalau itu artinya atau. Kalau dan berarti nggak boleh milih. Beriman amal soleh kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan berdakwah dan sabar. Tidak yang beriman atau beramal atau berdakwah atau sabar. Kalau atau boleh dipilih salah satu. Nah, ibaratnya sibah ma'am. Bu ma'am, ya piringnya teko. Loh, Bu, dan nasinya mana kan? Nasinya teko dan lauknya mana, dan garpunya mana. Nggak pilih piring atau nasi. Lauk kan jatilan. Gimana kalau garpu aja biar kita gendut sekalian. Nah, jadi ini SK surat kerja. Kata ulama kalau surat wal asr itu cuman itu saja di dalam Quran itu sudah cukup menjelaskan kepada seluruh manusia apa maksud Allah hantar ke muka bumi. Berarti kita ini adalah dai-daiyah, kita adalah apa namanya nek nganu ki nek utusan negara apa? Duta besar. Duta besarnya Allah. Embassy.
jenengan nek piknik misalkan ono bule piknik neng Indonesia ono apa-apa presiden ora tanggung jawab ibune ngomong Pak Presiden anak saya mati di Bali lah sapa sing ngongkon kan gitu tapi nek duta besar di serempet sithik wah sesuk neng Indonesia kepung kapal sapa sing wani karo duta besarku nyenggol duta besarku. Sama, kenapa kita nggak ditolong? Kita ternyata mungkin kita di dunia hanya plesir, cuman piknik. Bukan berarti piknik sing secarangan boleh piknik gitu. Piknik dengan niat dakwah kepada istri, dakwah istri anak ben seneng kan ngono ki. Dakwah kepada wong kampung dipikniki kan gitu. Bukan maksud piknik di situ yang sama. Cuman piknik ya wis plesir, di dunia cuma plesir ya. Tapi kalau di duta besar kita ada masalah ngangkat tangan, jangankan ngangkat tangan kata ulama, burung nembung Allah sudah tahu apa yang dia perlukan, Allah kabulkan hajatnya. Kan gitu. Kenapa kita mungkin umat Islam belum ditolong oleh Allah kan gitu saat ini. Wah, nah mungkin muhasabah pada dirinya mungkin kita tinggalkan surat kerja yang sudah diberikan kepada kita. SK-nya dicuekin ya. Seperti itu. Iki jane iki temanya kita 20 jam bersama Nabi malah iki apa ya? Ya ini sudah 24 jam ini Bapak 24 jam bersama Nabi itu juga salah satunya adalah dakwah Nabi 24 jam. Nah, jadi gitu. Masya Allah. Jadi semua teman-teman harus tadi saya Muslim umat Rasulullah punya tanggung jawab kerja ini mudah, ya kan? Nah, terus jangan lupa satu doa. Nah, doa ini ulama bilang action kita hanya 10%, 90%-nya doa. Maka Rasulullah mewajibkan dirinya untuk bangun malam sholat itu mendoakan seluruh umat. Maka apa yang sudah jenengan lakukan di siang hari, maka malam hari jenengan adukan kepada Allah. Kata ulama sifat dai dan dayah itu kalau siang seperti singa, maksudnya apa? Merantasi rono rene jumpa umat, tapi kalau malam dia seperti bayi, nangis. Ya Allah, aku hanya bisa traktir kopi, ya Allah, ada si Yayu Basuki, mau Yayu si siapa misalkan gitu. Nah, terimalah itu ya Allah sebagai pengorbanan saya yang lemah ini ya Allah. Berikan taufik kekuatan untuk istiqomah dalam kerja ini ya Allah. Mudahkan saya dalam menjalankan tanggung jawab ini ya Allah. Ada doa, perlu nangis, tok nangis sih rapo. Sampai nanti teman-teman iso nangis mensyukuri akhirnya apa yang terjadi teman-teman. Setelah itu dibuat insya Allah nanti kita semua akan nangis mensyukuri hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Kita ketemu karo neng medan dakwah, kita ketemu karo wong sing angel mungkin. Sing angel betul wis kita wis ibaratnya walaupun kita penuh kekurangan tapi ora kurang-kurang lah. Sing ngopeni dhek ketika dia jatuh kita ada, ketika dia sakit kita tengok, ketika bokek kita jajake dan sebagainya. Tapi angel itu nganti iso nangis ya Allah ternyata hidayah ini mahal gitu dan engkau berikan kepada saya. Oh itu iso nangis gitu. Mensyukuri hidayah ini sangat Masya Allah. Nah, jadi banyak efek atau impact dakwah yang nanti akan kita dapatkan ketika kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Yang jelas kita akan menjadi pribadi muslim insya Allah nanti yang menyenangkan. Nah, di setiap kita tempat waktu dimanapun itu, karena kita akan mau nggak mau, karena aku petugas, aku kudu menjaga nama baik kan ngono ki, nama petugas. Sama, kita disalahi teman, kita yang minta maaf. Akhirnya sampai ke situ nanti akhlak kita. Hakikatnya teman-teman dengan dakwah Allah akan garap kita sendiri sebenarnya. Yang digarap itu sebenarnya kita. Kita yang sebenarnya kita sendiri yang sedang digarap Allah. Sabarnya dibentuk sama Allah. Akhlaknya Allah repu. Motor aduh ditabrak kakak kelas misalkan atau apa. Mohon maaf ya Mas, demi apa? Agar dia kesan dengan Islam. Wis ngono wae. Aku ini ora pencitraan aku apa pencitraan dinggo dalam arti dinggo karena aku punya tugas ini demi apa perkara yang saya bawa ini kan gitu. Terlebih lagi teman-teman yang sudah membawa simbol-simbol atau apa Islam itu terlebih lagi yang sudah punya kekuatan pakai peci, yang sudah kekuatan pakai gamis, yang sudah kekuatan pakai hijab itu lebih dipikirkan lagi. Nah, karena jenengan ra ngopo-ngopo wis didelok Islam. Wah. Jenengan rasa berfatwa ra ngomong mlaku ning Malioboro niki dilihat berjiwa kuwi wis Islam. Jangan sampai kita ceroboh menjadi penghalang hidayah. Nah, jadi saya pribadi bukannya apa-apa sekarang alasan saya, Mas kowe kok kostumnya kadang saya kan pakai jubah, sering-seringnya ya pakai kurta. Hampir ada elemen Islam lah. Bukan berarti saya ingin menunjukkan saya ini loh soleh enggak. Cuman iki Islam iso neng dindi ya aku bilang gitu. Aku iso neng tongkrongan, iso neng studio musik. Teman-teman saya circle-nya seniman semua. Islam iso lingguh neng kono berdampingan dengan kalian. Itu saja. Minimal iso mindset Islamophobia bisa hilang.
Oke. Wis ilang linggarap rada penak. Ibarat lemah wis dibanyoni le macul gampang kan gitu. Kurang lebih gitu teman-teman nggih. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Yes, iya begitu ya. Jadi memang tahap-tahap dakwah itu memang apa namanya penting sekali. Tidak usah terburu-buru, yang penting sabar. Kalau sudah waktunya nanti insya Allah, kalau Allah memang ingin memberi hidayah akan diberi hidayah. Jadi nggak usah melihat hasil ya Gus ya, lakukan saja, hasilnya biar Allah. Ini kesempatan terakhir sebelum kita akhiri, ada yang mau merespon lagi mungkin dari cowok atau cewek, dari akhwat ataupun ikhwan, ada mungkin? Satu lagi? Sampun? Sudah? Gak ada? Ya sudah. Insya Allah kita akan sambung lagi ya di bulan depan. Dan terima kasih yang sudah hadir. Semoga infonya bermanfaat. Mulai sekarang mindset teman-teman seperti Gus Nul bilang tadi, dai dan daiyah, pulang dari sini pikirkan paling tidak satu saja orang yang akan dideketi. Entah itu siapa, mungkin dari orang rumah dulu atau temennya yang mungkin apa namanya teman-teman tadi, satu dulu, siapa tahu kalau kerja malas berapa satu? Yang penting sudah ada fikir itu gitu. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Kan gitu. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Yang penting kita siji kerja malas sasi ngarep sapa sing tau takjak ning majelis gitu. Oke. Biasanya gitu. Yang penting ada fikir itu dulu. Kerja malas 1 bulan 1 dulu ya. Kerja malas itu 1 bulan 1 orang dulu. Hidayah milik Allah. Walaupun Ya. ada prakteknya kadang makbrul tadi 20 wong. Masya Allah. Ya saya tadi aku pengen ya kabeh ning gerak Gusti Allah, tiba-tiba aku tuh pengen sholat asar yang masjid gede gitu waktu itu. Waktu itu saya di rumah ibu saya di Nagan itu, kok dilelah kepengen ya itu hakikatnya takdirnya Allah. Ketemu mas-mas tadi tek nganti ngancani sak tetake barang. Bertahan bulane. Kan dia belum muslim. Mohon maaf ya. Terus itu mungkin terakhir dari saya. Terus monggo untuk saya menerima bukan untuk menggurui atau merifati, enggak, sama-sama kita berproses dalam menjalankan tanggung jawab ini, khususnya untuk laki-laki. Monggo kalau mau main ke rumah saya, mau sharing, bukan untuk itu tadi ya, saya tidak memposisikan sebagai senior atau guru, enggak, sama-sama mungkin itu pun saya juga perlu itu. Nanti kita sama-sama action gitu, kan gitu. Terus itu mungkin pengumuman yang pertama. Monggo mungkin nanti bisa informasinya ada di medsos saya, nggak harus di follow, nggak apa-apa, DM gitu, mas aku pengen ngerti omahmu, atau saya yang datang pun insya Allah saya ready gitu, mas aku di tongkrongan ini misalnya gitu. Terus saya ada kegiatan setiap bulan, saya meluangkan waktu untuk bahasane luangkan untuk agama. Saya iktikaf di salah satu masjid dimanapun itu masjidnya, program untuk laki-laki selama 3 hari. Monggo teman-teman yang belajar mau 1 hari atau terserah waktunya atau hanya mampir. Maksudnya apa? Biasanya disitulah waktu kita untuk semakin dalam bicara perkara ini dan langsung praktek gitu, misalkan gitu. Kita yuk kita, karena agama itu tadi naming comeback sudah nanti luntur kan gitu. Maksudnya apapun itu, ini hanya saya informasi aja. Misalkan saya lagi itikaf nang ndi, monggo boleh disusul kan gitu. Selagi masjidnya memungkinkan, kadang dapat masjid yang besar atau yang kecil gitu kan. Sementara ini untuk program laki-laki. Nah, di situ programnya bagaimana kita menghidupkan dakwah di keseharian kita gitu, dengan praktek langsung di lapangan. Nah, gitu. Biar nanti mudah. Karena gini Mas, ibaratnya gini, saya tamsilkan, jenengan kalau mau menghidupkan lampu ini, nek ngerti saklar itu gampang. Tapi nek ora ngerti saklar, mubeng munyer ora ketemu peteng terus. Iya. Tapi nek peteng ya ngerti lah, celek rampung selesai masalah, kan gitu. Nah, dakwah ini walaupun yang poinnya di sini saya sampaikan bukan hasilnya, tetapi agar kita bisa mudah. Karena kalau hanya itu mendengar, praktek kadang ya kan gitu. Harus praktek pelan-pelan. Ya itu tadi saya harus memaksakan diri kadang selangkah, 2 langkah. Akhirnya alhamdulillah satu kampung gitu, alhamdulillah 1 keluarga, 2 keluarga ikut dan sebagainya menjadi ahli masjid dan sebagainya. Nah itulah, tapi itu tadi akan Masya Allah kita akan menemui pengalaman iman yang hakikatnya akan meningkatkan iman kita sendiri, Insya Allah gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah, saya masih belajar. Oke, gitu ya. Paling enggak pulang dari sini teman-teman membawa pikir kerisauan ya, risau untuk berdakwah dengan
Siapa lah, pokoknya kerja malas satu orang satu. Dan setelah ini kalau mau nongkrong masih kita temenin ya Mas, yang cowok-cowok terutama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lagi. Kalau misalnya tadi masih ada yang malu-malu, insya Allah kita akan bikin majelis after majelis gitu, oke? Insya Allah ketemu lagi di bulan depan. Saya Unggri, mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih juga Gus Nul. Insya Allah ketemu lagi, kita doakan Gus Nul selalu sehat ya, amin amin amin, dan semoga kita doakan hidayah dicurahkan Allah untuk seluruh alam semesta, amin 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 amin. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.